Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita. Malam hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah evangelisasi. Biarlah kita boleh bersama-sama, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita percaya bahwa dalam ibadah kita ini Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita menundukkan kepala kita saat teduh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 33 ayat 1 dan 3. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang sangat baik. Jika saat ini kami Tuhan mau beribadah, mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan jika sepanjang hari ini kami juga boleh melakukan kegiatan kami, dimanapun kami melakukan tugas-tugas pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan kami mau sujud di hadapan-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau dilegakan oleh firman Tuhan. Kami menyanyikan lagu pujian bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan dengan doa-doa kami. Ampunkan Tuhan dosa kesalahan kami, agar kami layak datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami layak datang memuji memuliakan Engkau Bapa yang baik. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman ini boleh dikuatkan, boleh disegarkan, boleh ditolong oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang tidak punya waktu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami percaya untuk hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak bertatapan langsung Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan mengikat kami dengan tali persaudaraan, tali kasih yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, jika sepanjang malam hari ini Tuhan kami boleh menyerahkan hidup kami, dan sepanjang hari ini Tuhan mungkin ada kesalahan perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti biarlah Tuhan yang menyertai.
Terpuji termulialah Engkau Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian kita nomor 30 ayat 1 sampai 2. Pembacaan firman untuk kita di malam hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih boleh mengikutinya dalam hati. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk kita dapat boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan
Guru Injil Yohana. Kita mau memuliakan nama Tuhan dari nyanyian kita nomor 92 ayat 1 dan 2. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam kebaktian evangelisasi Gereja Metodis El Shaddai. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara telah siap untuk bersama-sama di dalam kebaktian evangelisasi pada malam hari ini. Marilah terlebih dahulu kita datang pada Tuhan di dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita dan pikiran kita datang kepadanya. Persiapkan hati kami Bapa di surga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan terus dapat memperdengarkan. Jadikanlah kami pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini kita baca bersama-sama dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yang demikian firman-Nya saya akan membacakan dalam nama Yesus. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub
oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman pada malam hari ini akan saya berikan judul mendengar dan melakukan. Sering di dalam doa kita sebagai orang percaya, atau sering juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, sering di dalam doa, "Jadikanlah aku pendengar kebenaran firman-Mu." Demikian juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman tersebut. Artinya, di dalam doa memohon supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan. Mendengar langsung melakukan. Di dalam perikop ini diberitakan tentang pekerjaan Tuhan Yesus, di mana Yesus adalah Tuhan yang memberikan, katakanlah, makanan jasmani dan rohani kepada orang-orang atau kepada pengikut-pengikutnya. Di dalam pasal 5 ini, dalam pasal 5 ayat 1 kita lihat dengan jelas, begitu antusiasnya, begitu rindunya, begitu ada kemauan yang luar biasa dari orang-orang yang terus mengikut Yesus, ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Mereka ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dikatakan di mana mereka mendengarkan perkataan Yesus. Mereka di pantai Danau Genesaret. Di pinggir pantai, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kalau zaman sekarang, tempat yang dicari, banyak orang berduyun-duyun untuk beribadah, tempatnya yang luas, dingin, nyaman. Demikian juga perangkat-perangkat kebaktian, perangkat-perangkat musiknya yang luar biasa menggemanya, menggegarkan. Sehingga itu hal akan membuat semangat orang-orang yang datang kepadanya. Kalau gereja-gereja yang mungkin di pinggir-pinggiran, atau gereja yang biasa-biasa, yang mungkin alat musiknya tidak ada ataupun hanya keyboard aja, ada juga yang datang mendengarkan firman Tuhan. Tapi kebanyakan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang katakanlah ya memang seperti itu pun sudah nyaman. Karena apa? Di situ mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada waktu itu di Danau Genesaret, di pinggir pantai, Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti tempat duduk pun tidak ada. Tempat untuk berteduh itu mungkin tidak ada. Mereka harus mendengar, mungkin harus duduk di pantai, duduk di pasir. Tetapi dikatakan mereka berbondong, mereka berduyun-duyun untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka begitu rindunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengajar, memberikan makanan secara rohani kepada mereka. Yesus memberikan makanan bagi hati mereka untuk firman-firman-Nya. Setelah Yesus mengajar, Yesus pada waktu itu meneruskan untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus melihat murid-muridnya pada waktu itu, di situ katakan Petrus, Yohanes, Yakobus sedang naik ke daratan. Karena apa? Mereka lelah, letih. Karena satu malaman mereka telah bekerja di danau itu, tapi di firman Tuhan katakan tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat mereka menebarkan jala, mereka menarik, tidak mendapatkan apa-apa. Satu malaman. Yesus peka dengan keadaan. Selain Yesus memberikan makanan secara rohani, Yesus pun tahu kebutuhan murid-muridnya, kebutuhan pengikut-pengikutnya. Mereka juga membutuhkan makanan bagi jasmani mereka. Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita ketahui,
Yesus tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang nelayan. Latar belakang Yesus atau orang tua Yesus secara manusia adalah tukang kayu. Sehingga secara manusia Yesus tidak tahu pengalaman sebagai nelayan mencari ikan. Tetapi pada waktu itu berperintah kepada Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Kenapa? Tempat yang dalam biasanya pada waktu itu banyak ikan-ikan. Walaupun Yesus itu secara manusia tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang nelayan, tetapi ingat, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, tahu segala sesuatunya. Petrus seorang murid yang mempunyai sifat spontanitas. Dia mengatakan, "Guru, sudah 1 malam kami mencari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa." Artinya Petrus mengungkapkan, "Ini loh guru, aku ini dengan teman-temanku sudah 1 malam mencari ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa, lelah, letih, lesu." Tapi Petrus masih menjawab lagi, "Tetapi karena perkataan guru," atau "tetapi karena perkataanmu," di dalam ayat yang kelima bagian B, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang paling dalam. Mendengar dia, bukan sekedar dia mendengar. Dan Petrus juga memberikan reaksi. Dia menjawab, "Karena Engkau yang berfirman, karena Engkau yang berperintah, aku akan melakukan." Pendengar, dan Petrus melakukannya. Dia benar menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Dan apa Alkitab menyaksikan? Jalannya penuh dengan ikan. Sampai Petrus memberikan aba kepada teman-temannya dan perahu yang ada di sekitarnya untuk membantu bersama-sama. Sampai 2 perahu penuh dengan ikan. Tidak terbayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dari 1 malam tidak mendapatkan apa-apa. Mereka letih lesu, sudah mencurahkan segala tenaganya, segala pikirannya, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus yang berperintah, Yesus yang menyertai mereka, tidak dikecewakan. Siapa yang melakukan perintah Tuhan tidak dikecewakan. Petrus mendapatkan ikan. Di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jelas mendengar firman Tuhan itu penting. Mendengar firman Tuhan itu adalah hal yang harus dilakukan. Bukan sekedar mendengar firman Tuhan hari Minggu di khotbah-khotbah, atau membaca atau mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, atau mendengarkan khotbah-khotbah di televisi, bukan. Mendengar dalam arti juga membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Melalui bacaan itu kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Melalui apa renungan yang kita baca itu kita mendengarkan, dan juga di dalam hati kita merenungkan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan di dalam bacaan dan renungan itu. Artinya mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kalau tidak mendengar, bagaimana kita mau tahu? Petrus mendengar, dan akibatnya dia mendapatkan ikan yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, kita dapat melihat banyak orang-orang percaya yang menyaksikan di dalam kehidupannya bagaimana dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan dia mendapatkan hal yang luar biasa. Umpamanya kita melihat bagaimana Abraham mendapat atau perkataan atau mendengarkan firman Tuhan. Abraham, pergilah ke tempat yang akan tunjukkan kepadamu. Kemana? Tidak tahu. Pergilah. Tuhan Allahnya berkata, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Ke utara, ke selatan? Tidak, pokoknya Abraham pergi. Tuhan katakan suruh pergi dia. Dan apa? Abraham melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak ada tawar-menawar,
Tidak ada saling katakanlah berargumentasi, tunggulah ini dan sebagainya dan sebagainya. Tidak. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi. Dan apakah Allah membiarkan dia? Tidak. Allah memberikan tanah perjanjian kepada Abraham. Tanah Kanaan. Yang dikatakan tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Artinya tanah yang makmur. Dan pada waktu Abraham sudah mempunyai anak, Tuhan Allah juga kembali berfirman dan berkata kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu yang tunggal itu, persembahkan kepadaku. Apakah Abraham tawar-menawar? Apakah Abraham berpikir untung dan ruginya? Tidak. Dia mendengar firman Tuhan, dia lakukan, pergi, bawa anaknya ke Gunung Moria. Untuk apa? Dipersembahkan. Apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah mengecewakan Abraham? Tidak. Allah melihat bagaimana iman Abraham. Abraham mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Dan akhirnya Allah yang memang sudah berjanji, keturunan Abraham akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Artinya tidak terhitung banyaknya. Karena apa? Abraham mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kita melihat seorang di dalam perjanjian baru. Bagaimana Bartimeus, orang yang buta. Orang yang buta, orang yang pada waktu itu miskin, tempat tinggalnya bukan di dalam kota, tinggal bersama-sama dengan keluarga, tetapi diasingkan di luar kota, katakanlah menyendiri. Kesepian di situ hidupnya, sudah buta, kesepian, sengsara lagi. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus. Yesus yang datang, yang bisa menyembuhkan segala orang yang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati. Dia mendengar. Dari pendengaran itu timbul di dalam hati keyakinan. Saya juga kalau ada Yesus saya akan datang kepadanya. Pada waktu dia mendengar Yesus datang, katanya, apa yang diperbuat oleh Bartimeus? Bartimeus dengan keberaniannya, dengan imannya, pokoknya masa bodoh yang lain. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia berteriak gitu? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena Bartimeus tahu bagaimana rasanya dia diasingkan, rasanya dia disepelekan, rasanya dia tidak dianggap oleh sekitarnya, oleh dunia sekitarnya. Dia di dalam teriakannya itu dia berdoa, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar, Yesus melihat, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang ingin meminta, apa yang akan kulakukan? Dia Bartimeus, dia kan orang miskin, bisa minta kekayaan, ya kan? Bisa minta apa saja, tapi dia tahu yang dia butuhkan adalah bisa melihat. Itu yang dia butuhkan, ya. Pertama yang dia butuhkan, dia bisa melihat. Yesus mendengar, Bartimeus bisa melihat. Karena apa? Hatinya, imannya percaya kepada Tuhan. Dia mendengar, dia renungkan, dia resapi dalam hatinya, dia yakini, dan Yesus memberikannya. Ada lagi, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Bagaimana Paulus atau Saul yang menganiaya orang-orang Kristen yang mau ke Damsyik, dan pada saat itu dia dijamah oleh Yesus. Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku adalah Yesus yang kuaniaya. Yesus yang kuaniaya. Dia sadar Yesus yang dianiaya karena dia memang menganiaya orang-orang percaya. Dan sekarang ini mau ke Damsyik, mau meneruskan penganiayaan. Tuhan, apakah yang harus kulakukan? Pergi ke Damsyik kepada seseorang yang nama Ananias. Saul mendengar, pergi ke sana ada seorang yang bernama Ananias. Dia mendengar Yesus katakan, pergilah kamu. Yang dulu hatinya keras, yang dulu dengan kekuatan, dengan powernya, dengan kekuatan kemauannya luar biasa membinasakan orang-orang Kristen. Begitu
begitu mendengar perkataan Yesus, pergilah ke Damsyik kepada seseorang yang bernama Ananias. Apa yang dilakukan oleh Saul atau Paulus? Dia berdiri dan dia pergi. Dia mendengar dan melakukan. Bukan sekedar mendengar tapi melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Bisa celik matanya dan dia diubah dari pembenci menjadi orang yang dibenci karena nama Yesus. Mendengar dan melakukan. Dan ini ada sebuah cerita tapi bukan di Alkitab. Ceritanya ini ya namanya cerita entah benar entah salah, tapi kita ambil saja intinya. Ada seorang perawat yang katakanlah waktu itu katakanlah dia, kalau sekarang PKL apalah katakanlah, dia pada waktu itu pada semester terakhir dia PKL dan disitulah nanti akan ditentukan dia lulus atau tidak lulus. Kalau lulus artinya nanti dia terus bisa mencari pekerjaan. Kalau tidak lulus artinya dia harus mengulang kembali. Si perawat pada waktu itu sedang PKL, dia masuk di tempat ruang operasi bersama dengan dokter. Dia ikut dalam tim operasi. Ya pekerjaannya ya bukan operasi, tapi pekerjaannya ya mungkin buka-buka atau kasa, atau mungkin kapas, atau tisu, atau apa yang dibutuhkan oleh dokter yang mengoperasi. Pada waktu itu si perawat tadi yang PKL tadi, dia tugasnya adalah membuka kasa. Ada kan kasa yang dibungkus-bungkus dengan kertas satu persatu. Waktu dokter membedah pasiennya, dia minta kasa, dibuka kasa kasihkan. Pakai alat pastinya, bukan dengan tangan langsung kasihkan. Dia hitung, oh ada 12, kertasnya masih di situ. Nah dengan cepat dokter mengoperasi, tak operasi, dan sudah mau ditutup dijahit. Si perawat katakan, dok, tunggu dulu dok, jangan ditutup semuanya. Si pasien itu jangan ditutup semuanya perutnya, jangan dijahit dulu dok. Loh, memang kenapa? Dok, kasa tadi yang saya keluarkan itu ada 12. Tapi ini kasa yang dokter keluarkan baru 11 dok. Berarti ada satu lagi kasa yang masih ada di dalam tubuh si pasien ini. Kau pintar-pintar aja, kata si dokter. Bener dok, tolong dok, jangan ditutup dulu dok. Ini dok, dia ngitung pakai alat kejepit. Ini baru 11, sedangkan kertas ini saya hitung ada 12 dok. Berarti masih ada satu lagi sisa kasa yang di dalam tubuh pasien ini dok. Ambil dulu dok. Ini sudah mau selesai ini, katakan. Tolonglah dok, kasihan si pasien ini. Memang siapa saya pasien ini? Memang bukan siapa-siapa saya dok. Tapi kalau tidak diambil kasa itu di dalam tubuh si pasien, nanti akan membusuk. Kalau membusuk kan harus dioperasi lagi dok. Kasihan dok pasien ini dok. Dia sudah dalam keadaan sakit seperti ini. Si perawat ini seperti mau nangis. Tolonglah dok. Tolong jangan ditutup dulu dok. Buka lagi dok. Masih ada satu kasa lagi dok. Kasihanlah dok pasien ini. Dokter, kenapa kok kamu keras kepala seperti itu? Iya dok, ini baru 11. Ini kertas ini saya hitung ada 12. Satu lagi berarti masih ada di dalam tubuh si pasien. Sudahlah, sudah mau selesai. Tolonglah dok, dia sambil ngomong sambil nangis. Dokter sementara melihat si perawat tadi, dia bongkok sebentar, dia tunduk. Dia ambil pakai satu jepitan. Lulus dok. Kenapa dok? Kau seorang perawat yang jujur, seorang perawat yang benar mengasihi pasiennya, seorang perawat yang benar-benar teliti. Saya sengaja menjatuhkan kasa ini ke bawah dan tidak ada kalian yang lihat. Hanya kamu yang memperhatikan. Tadi kamu masih 12, ini 11, tambah ini 12. Aduh dokter, terima kasih dokter katakan. Seperti kamulah dicari. Orang yang peduli, orang yang sangat mengasihi orang lain, orang yang takut akan kebohongan. Si perawat tunduk, si dokter katakan, lulus kamu. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Si perawat ini juga seorang perawat yang takut akan Tuhan. Dia mendengar bagaimana orang yang berbohong, bagaimana orang yang tidak jujur. Dia tahu kalau seandainya dibiarkan saja kebohongan dan kejujuran apa yang terjadi. Tapi si dokter tadi ingin mencoba sampai di mana kejujuran si perawat tadi, sampai di mana kepedulian si perawat tadi.
rupanya dia benar. Dan dokter katakan, nanti kamu jadi seorang perawat yang bertanggung jawab, seorang perawat yang sangat mengasihi pasien, seorang perawat yang sangat peduli. Luluskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kita juga sering mendengar firman Tuhan melalui khotbah-khotbah hamba Tuhan, melalui evangelisasi seperti ini. Apakah kita tetap akan mengeraskan hati kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan? Kita juga dapat melihat bagaimana dalam firman Tuhan banyak orang yang mengeraskan hatinya dan dia menerima sesuatu hadiah daripada Tuhan yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Seperti bangsa Israel secara umumnya, bagaimana mereka mengeraskan hatinya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan hadiah, dibawa di tengah-tengah bangsa Babil menjadi budak karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Yesus, di antaranya waktu itu Petrus, Yohanes dan Yakobus mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam Injil Lukas tadi, pada ayat yang saya bacakan dalam ayat yang ke-10 demikian. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedius yang menjadi teman. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Pekerjaan mereka yang dahulu adalah penjala ikan, Yesus angkat derajatnya menjadi penjala manusia. Artinya memberitakan firman Tuhan kepada manusia supaya manusia banyak yang percaya kepadanya. Penjala ikan dan penjala manusia mempunyai sifat yang sama. Tekun. Mencari ikan harus tekun, harus tahan badai, hujan, panas. Sama di dalam memberitakan firman Tuhan, harus tahan di dalam badai, bukan badai hanya angin aja, tapi badai persoalan, badai masalah. Panas bukan panasnya matahari, tapi panasnya masalah-masalah yang dihadapinya. Harus tahan, karena itu juga pasti akan dihadapinya. Dan menjadi penjala ikan harus tahu bagaimana menanggung sesuatu hal yang kadang-kala tidak mendapatkannya, artinya kekecewaan. Menjadi penjala manusia pun siap menanggung kekecewaan, menanggung derita, menanggung juga sesuatu hal yang mungkin tidak inginkan di dalam kehidupannya. Inilah yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Dan itu tugas itu sekarang juga diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya, siapa saja. Kita juga diberikan tugas menjadi penjala manusia. Artinya di dalam kehidupan kita yang sudah mendengar firman Tuhan, itu bukan cukup kita dengarkan, bukan cukup kita renungkan, tapi harus kita lakukan, kita ekspresikan di luar. Sehingga apa yang kita lakukan, kita perbuat itu bisa membawa orang lain datang kepada Yesus. Menjala manusia, membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada saat-saat COVID seperti ini, masihkah kita terpikir untuk bisa menjadi penjala manusia? Menjadi penjala manusia bukan harus menjadi pengkhotbah di atas mimbar, bukan harus menjadi LS, lay leader, majelis, guru Injil, pendeta. Tidak. Menjadi anggota jemaat biasa pun bisa menjadi penjala manusia. Melalui pendengaran akan firman Tuhan, renungkan dalam hati, dan dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga di mana kita berada, orang merasakan keberadaan kita ini berguna, berfaedah bagi mereka. Diharapkan, dinantikan. Karena apa? Karena mereka rindu mendengar perkataan kita, mendengar perkataan kita, perbuatan kita. Sudahkah kita bisa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Jangan andalkan kekuatan dan kemampuan kita. Jangan andalkan pikiran kita. Andalkan Tuhan. Bersiap sedialah selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Berdoalah dengan tekun. Rajinlah membaca firman Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kita. Amin.
Hamba-Mu telah berhenti berbicara Bapa yang di surga, tapi firman-Mu tidak berhenti demikian saja dari kehidupan kami. Jadikanlah kami pendengar-pendengar kebenaran firman dan juga menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami tetap berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu GMIL Sade dimanapun berada. Kami hanya menserahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau pada malam hari ini mereka sedang istirahat karena lelah dan letih dan lesu, tapi janganlah mereka membuang kesempatan dan waktu untuk tidak mendengarkan kebenaran firman. Mungkin juga pada saat ini sedang banyak masalah di dalam hidupnya. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau akan juga ikut campur tangan memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang mempunyai masalah. Dan pada saat ini kami berdoa Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentang anak-anak kami, dari anak-anak yang balita, TK, SD, SMP, SMA yang masih kuliah. Kami serahkan kepada-Mu. Yang sudah belajar tatap muka, yang masih daring, biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami orang tua mendampingi mereka, dan anak-anak kami tekun dan rajin mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan dan mengikuti ajaran para gurunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah seyogyanya mendapatkan pasangan hidup. Tuhan pasti akan memberikan pasangan hidup yang setimpal di dalam kehidupan mereka, yang sepadan dengan kehidupan mereka. Jangan biarkan anak-anak kami mencari yang hanya untuk menyukakan hatinya, mengalami sesuatu hal yang mungkin menyulitkan baik dalam pekerjaan maupun ekonomi. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah diam. Seperti doa kami, berikanlah kecukupan pada hari ini. Kami yakin Tuhan akan memberikan kecukupan untuk hari ini. Kami tetap berdoa untuk gereja-Mu Bapa di surga dalam pembangunan pastori. Demikian juga untuk cercak-cercak daripada jendela gereja. Tuhan melihat pastori hampir rampung, tapi dana tersendat-sendat. Tuhan, kami percaya berkat-Mu tetap akan mengalir. Tutuplah pintu saudara-saudara kami yang hidup mungkin berkelebihan atau berkecukupan, mau memberikan untuk gereja-Mu ini sehingga pastori dapat selesai tepat waktunya. Demikian juga masih banyak utang-utang yang harus dilunasi Bapa. Dengan kemampuan kami tidak sanggup. Tapi kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang akan memberikan tepat pada waktunya. Demikian juga penyelesaian cercak-jeruji. Biarlah Tuhan telah memberkati orang-orang yang dengan lapang dada, dengan senang hati memberikan berkat, membantu untuk cercak, untuk pembuatan, sehingga kami lihat sudah hampir selesai. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka-mereka yang telah memberi, berkatilah mereka-mereka yang mengerjakannya, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pergumulan gereja-Mu ini hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan. Malam yang gelap juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Hanya dalam nama Yesus kami berani datang kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memberikan kesempatan pada kita untuk mengucapkan syukur kepada-Nya dengan persembahan kita. Kita iringi dengan lagu pujian nomor 117, Tuhan kasih-Mu beri. Kepada
doa yang Tuhan ajarkan pada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadikanlah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada malam hari ini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus biarlah menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita bukan sebagai pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Mulai daripada malam hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan memberkati kita.